Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, kayaknya seru ya kalau bisa masak-masak bersama keluarga. Apalagi kalau bahannya hasil panen dari kebun sendiri gini. Lebih organik dan pasti terjamin kualitasnya. Kali ini kita mau coba masak sate lilit. Oke Pak Ustadz, kita Ya. kedatangan chef kita yang baru nih. Yang Ada dua nih. Sate lilit. Sate lilit. Ini spesialisasi sate lilit. Boleh ya, insyaallah. Jadi kita sama chef siapa? Saya Abdul Qadir Set. Chef Abdul lah namanya. Apa yang harus kita lakuin ini, insyaallah, chef? Hari ini kita akan masak sate lilit. Ya. Kebetulan biasanya sate lilit itu kan dari ayam ya, Iya, umumnya dari iya, ayam. iya. Nah, kebetulan di sini juga kita budidaya ikan nila. Nah, sekarang kita pakai ikan nila nih. Dari namanya aja sih udah bikin lapar ya. Sate lilit yang biasanya menggunakan ayam, di sini kita ganti dengan ikan. Ikan yang digunakan tentu lebih fresh karena dari kolam langsung dan sehat. Bahan lainnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, serai, kelapa parut, daun jeruk, jahe, lengkuas, dan kunyit. Dan ini kita pilet. Iya, dipilet Nah, dulu. Ini caranya kita seperti ini. Kita potong seperti ini. Nah, terus sisi yang ini juga kita potong. Iya. Oke. Kepalanya kalau masih ini bisa dikonsumsi juga untuk sayur sop. Yang pertama tentunya kita harus mengambil ikan bagian dagingnya saja. Kemudian di blender dan sudah jadi halus seperti ini. Ini kalau seandainya ada yang nggak suka dengan ikan nila, bisa diganti dengan ikan yang Ikan apa aja? Ya, nah, oke. ini juga kita nggak boleh buang. Buang. Nah, ini kita sisihin, nanti kita bikin sayur sop juga bisa sisa pakai dari itu. Bumbu-bumbu tadi jangan lupa di blender dulu sahabat. Kemudian tuang ke dalam mangkuk. Tambahkan parutan kelapa dan daun jeruk. Garam dan gula secukupnya ya. Campurkan hingga merata. Masukkan ikan yang sudah di blender dan aduk kembali. Nah, sekarang tinggal kita lilitkan di batang daun serai seperti ini. Mudah kan sahabat? Sudah dililit semuanya, langsung kita bakar hingga kecoklatan dan matang merata. Sate lilit ikan nila siap disajikan. Sahabat, bahan masakan yang barusan kita gunakan berasal dari perkebunan ini nih. Jafara Garden Store. Kita bisa membeli bahan pangan organik hasil panen sendiri. Dengan kebun seluas 3 hektar, di sini terdapat sekitar 200 jenis tanaman. Produk dari Jafara sendiri sangat beragam, dengan jumlah hampir 600 jenis produk. Mereka menghadirkan pangan dari Aceh hingga Papua. Dengan menghadirkan wisata edukasi berkebun, bisa memberikan apresiasi terhadap peran dan perjalanan petani selama ini. Usaha yang dimulai sejak 4 tahun yang lalu ini tidak lepas dari peran wanita hebat di belakangnya. Dengan adanya inovasi, teknologi, dan juga ide-ide baru, ia mampu membawa pangan asli Indonesia ke dunia internasional. Waktu di awal sekali, kesulitan kita adalah mengconvince konsumen gitu. Jadi apresiasi mereka terhadap produk lokal itu sangat rendah, terhadap brand lokal sangat rendah. Kemudian kebutuhan untuk produk yang organik, natural atau istilahnya toyib lah ya gitu, produk-produk yang toyib itu juga masih rendah sekali. Orang mencari halal tapi toyib nanti dulu deh gitu kan istilahnya gitu. Nah, sehingga akhirnya terpaksa waktu itu kita larikan untuk ekspor.
Kata khalifah memiliki makna yang sangat dalam tentang kepemimpinan, tugas, dan tanggung jawab bagaimana kita memelihara dan merawat alam semesta ini. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita adalah makhluk ranking 1. Kitalah yang bertanggung jawab atas apa yang ada di sekitar ini. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan manusia dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Lihat bagaimana Allah memuliakan manusia, lalu kemudian dirangkai dengan aktivitas moving, aktivitas bergerak. Kita berjalan untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itulah yang membuat manusia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita berjalan lebih jauh, memperhatikan bagaimana alam ini harus dilestarikan, membutuhkan tafakur dan ilmu pengetahuan. Itulah di antara manfaat liburan dan wisata yang memberi keberkahan untuk kemajuan manusia. Selain menjual hasil pangan sendiri, Jafara juga bermitra dengan para petani dan nelayan untuk mengangkat potensi yang ada. Mengisi kesenjangan antara petani hingga ke pasar lah yang menjadi tujuan dari Jafara sendiri. Misi utama kita ini kayak apa ya? Kayak artis manajer. Kami manajernya, mereka artisnya, gitu kan. Dan tugas kami menciptakan panggung untuk para artis-artis pangan ini, gitu, supaya produk mereka bisa dikenal dan bisa diterima oleh pasar dan mereka mendapatkan apresiasi dari pasar itu sendiri, gitu. Asiknya berkunjung ke Jafara, kita bisa bawa adik atau saudara kita untuk bermain di kebun juga. Bisa ikut merasakan bagaimana cara panen dan juga memberi pakan hewan ternak. Menambah pengetahuan baru dan juga rasa menghargai terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Abbas, menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Renungkanlah apa yang telah diciptakan Tuhan. Tetapi jangan kamu renungkan bagaimana keadaan Tuhan itu, sebab dugaanmu takkan sampai ke situ." Tapi di Jafara kita sangat serius menggarap standar. Oleh karena itu kita bukan hanya menggunakan standar SNI Indonesia, tetapi juga menggunakan standar Eropa, Amerika, dan Jepang. Sahabat, untuk menambah semangat di pagi hari, gimana kalau kita bikin minuman yang segar dan juga menyehatkan? Bahan-bahannya mudah dan tentunya juga berasal dari kebun sendiri. Minuman ini kaya akan vitamin C dan juga serat loh. Ada sirup kemangi, daun kemangi, jeruk nipis, fermentasi kulit nanas, soda, dan buah kancing. Assalamualaikum Bu Heli, Masya Allah. Ini menarik banget ini. Kita tadi izin udah jalan-jalan, udah banyak luar biasa Ibu. Sebenarnya apa Bu yang bikin inspirasi Ibu bikin semua ini? Inspirasinya sebenarnya subsidi Tuhan untuk Indonesia. Oke. Dalam Masya bentuk Allah. keanekaragaman pangan dan keanekaragaman budaya. Oke. Dan itu memberikan kita pilihan untuk makanan yang lebih bijak. Ya Allah. Saya ingat kata-kata Ibu, memilih makanan itu seperti pilihan politik. Kenapa itu Ibu? Karena kita sebagai konsumen, apapun yang kita pilih akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem mata rantai. Oh, jadi ke belakang itu tergantung apa yang kita pilih. Langsung aja kita buat minumannya yuk sahabat. Kita masukkan fermentasi kulit nanas ke dalam gelas pengocok. Kemudian sirup kemangi, kita sedikit remukkan daun kemangi dan jeruk nipis. Dan masukkan juga ke dalam gelas pengocok. Kita tambahkan lagi daun kemangi agar aromanya semakin kuat. Terakhir es batu, kemudian kocok deh. Tinggal kita tuang ke gelas dan hias supaya cantik. Sahabat, ada yang lebih spesialnya lagi nih. Untuk minum mocktail segar ini kita perlu sedotan. Tapi tentunya yang ramah lingkungan. Kita bisa pakai dari batang daun pepaya ini. Tinggal dipotong dan cuci bersih, langsung bisa kita pakai deh. Mocktail siap diminum. Selain pangan yang dijual berasal dari seluruh penjuru Nusantara, pangan yang dijual juga mewakili seluruh ekosistem yang ada, baik dari hutan hujan, lahan gambut, kawasan mangrove, lahan kering, dataran tinggi, hingga ke pesisir. Tidak hanya bekerja sama dengan petani desa maupun kota, tapi suku-suku kecil sekalipun. Karena kita tahu sendiri bahwa problem terbesar dari global diet yang menyebabkan masalah kesehatan penyakit tidak menular itu adalah dari pola makan.
gitu. Nah, jadi sebenarnya Jafara ingin tumbuh berkembang bukan sekedar sebagai pelaku, tapi sebagai ekosistem. Sahabat Hikmah, jika ada waktu memang baik sekali kita mengajak keluarga untuk melihat langsung bagaimana bahan-bahan pangan itu sejak awal disiapkan dari hulunya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63 dan 64 bertanya kepada kita agar kita berpikir, "Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamu memperhatikan gak sih benih-benih yang kamu tanam itu? Apakah kami yang menumbuhkannya atau kalian yang menumbuhkan? Nabi SAW kalau bangun tidur, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kalau bangun di sepertiga malam terakhir, ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW ketika akan memulai salat malam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang paling berharga, dia menanamkan kesadaran dulu dalam dirinya betapa kecilnya dirinya dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Tren aquascape bukan sekedar hobi saja loh, tapi juga udah menjadi bisnis yang menjanjikan. Seperti salah satu pemilik usaha aquascape yang akrab disapa Jiung ini. Ia memulai usahanya dari hobi. Banyak yang menilai ini, ya ini usaha ini nggak bakalan bisa berkembang dengan baik. Karena ini di bidangnya hobi, bukan kebutuhan. Nah, saya patahkan cerita orang-orang itu, argumentasi orang-orang itu dengan bukti. Banyak yang menganggap sebelah mata usahanya kini berubah menjadi kagum kepadanya. Banyak memenangkan perlombaan menjadi salah satu bukti keberhasilannya. Ia juga sudah sering mengerjakan proyek untuk artis ternama atau instansi pemerintahan. Kita udah se-Indonesia lah masuk ke zonasi-zonasi tempat-tempat yang emang membutuhkan jasa kita untuk aquascape. Membuat aquascape juga bisa dilakukan sendiri di rumah loh. Kita bisa gunakan material yang mudah ditemukan asal tetap mengikuti standarnya. Kita buat aquascape sekarang yuk. Pertama, kita panen tanamannya dulu. Jadi ntar kalau udah masuk aquascape itu beradaptasi. Nah, beradaptasi dari kontur daunnya yang tadinya daun darat, bulat. Ntar kalau udah masuk air dia agak runcing. Tipis juga. Udah daun air, udah masuk aquascape ini masih daun darat. Ini warnanya juga berubah nggak Bu? Ya, ada yang mutasi warna juga. Ini kan hijau nih. Nah, ntar kalau udah masuk air, ini jenisannya HRA merah. Sahabat, kita bisa panen tanaman ini langsung menggunakan gunting. Panen beberapa batang sesuai dengan kebutuhan kita. Gunting pada bagian dekat akarnya ya. Setelah panen tanaman, yang dibutuhkan selanjutnya adalah bebatuan. Pilih beberapa batu sesuai kecukupan kita. Bisa kita timbang terlebih dahulu untuk mengetahui banyak dan beratnya secara ideal. Kemudian ada ranting pohon, kita pilih yang tingginya sesuai dengan akuarium kita. Atau kalau mau lebih pendek juga nggak apa-apa. Sesuai konsep yang akan sahabat tentukan saja. Saatnya kita susun di akuarium deh. Akuarium sudah siap. Material sudah siap, tinggal kita susun ke dalam akuariumnya sesuai imajinasi konsep kita. Kita susun perlahan-lahan, beri perekat jika perlu. Perekat yang digunakan pun aman untuk tanaman maupun hewan nantinya. Membuat aquascape seperti ini jelas tidak mudah. Dibutuhkan ide kreatif dan keahlian seni yang tinggi untuk menghasilkan aquascape yang indah. Aquascape ini dalam filosofinya itu seni menata tanaman dalam air. Nah, jadi yang kita pakai itu tanamannya itu semua tanaman hidup semua. Nah, karakteristik tanamannya pun berbeda-beda. Ada yang bisa yang susah, ada yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu mempersilahkan para ahli untuk berkreasi di bidang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang sebuah teknologi pertanian. Beliau bersabda, kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Hadis sahih Imam Muslim.
Jangan lupa beri beberapa jenis pasir. Setelah itu kita beri air. Memberi airnya pun ada tekniknya. Ujung selang harus diberi kapas agar air yang keluar lebih perlahan dan lembut, sehingga tidak merusak material yang ada. Isi air perlahan hingga setengah akuarium. Setelah itu, kita bisa langsung taruh berbagai jenis tanaman yang sudah kita panen tadi. Wah, udah makin kelihatan nih cantiknya ya. Terakhir, kita penuhi lagi airnya. Kemudian, bisa langsung ditaruh hewannya. Balik lagi, aquascape sendiri nggak bisa kita naruh sembarang ikan atau hewan di situ. Karena hewan dan ikannya itu misalkan, itu harus ada fungsinya juga untuk kelangsungan ekosistem dalam aquascape-nya tersebut gitu. Jadinya antara fauna itu dan flora itu masih dalam satu ekosistem di dalam akuarium, namanya aquascape kayak gitu. Wah, sudah jadi nih aquascape-nya. Gampang kan? Harga aquascape bermacam-macam kisarannya tergantung kesulitan dan juga ukuran. Untuk yang barusan kita buat ini bisa mencapai 500 sampai 800 ribu rupiah. Kalau yang lebih mewah lagi bisa ratusan juta loh. Untuk perawatan aquascape juga perlu diperhatikan. Aquascape wajib dibersihkan setiap sebulan sekali. Ini gunanya agar aquascape bisa selalu bersih, sehat, dan berumur panjang. Ini langkah-langkah awal untuk maintenance sendiri. Kita rapihin dulu nih area-area tanaman, moss terutama. Yang tanaman-tanaman nggak rapi, kita rapihin dulu. Hal yang harus diperhatikan adalah tanaman. Tanaman yang sudah terlalu panjang harus kita gunting agar kembali rapi. Tapi tenang aja, nggak bikin mereka mati kok. Setelah itu kita kuras airnya agar kotoran dan sisa tanaman tadi bisa terbuang. Kuras hingga air tersisa 70% saja. Sangat dilarang untuk menguras sampai habis ya sahabat. Nanti tanaman dan hewannya bisa mati. Setelah dikuras, kita bersihkan kaca-kaca yang ada lumutnya. Kita lapin dulu area-area kaca yang terkena alga. Alga itu apa? Lumut. Efek dari lampunya sendiri. Itu terlalu over. Terakhir, tinggal kita masukkan udangnya. Udang di sini berfungsi sebagai pembersih juga loh. Tapi sebelum dimasukkan ke dalamnya, udang harus beradaptasi dulu dengan air akuarium seperti ini. Plastik pembungkus udang harus direndam selama 15 menit dulu untuk adaptasi. Baru deh kita tuang langsung. Jadi cantik lagi kan sahabat akuariumnya? Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang satu keahlian yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah dapat melunakkan besi. Wa alanna lahul hadid. Untuk apa keahlian itu Allah berikan? Untuk berkarya yang terbaik. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihah. Surat Saba ayat 10 dan ayat 11. Untuk engkau membuat baju besi dalam ukuran besar dan dengan ukuran anyaman yang pas. Subhanallah, ini bicara tentang profesionalitas yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ada lagi yang ahli di bidang seni tanaman air. Lalu membuat satu usaha aquascape yang dijual memiliki nilai yang sangat tinggi. Itu juga mendatangkan kemanfaatan bagi sekitar, mempekerjakan, memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang semakin luas kemanfaatannya untuk orang lain. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.